Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang bilangan cacah, yaitu tentang pembagian, perkalian, dan sifat-sifat operasi hitung. Nah, ini adalah sebetulnya materi yang sama, selalu mengulang dari kelas-kelas bawah ya. Sekarang Ibu bisa mencoba mengulang kembali untuk memantapkan saja. Ini adalah yang akan kita pelajari, perkalian, pembagian, dan sifat-sifat operasi hitung. Selanjutnya kita akan lihat pada perkalian. Yang pertama, kita akan coba ambil contoh soal yang mudah saja, yaitu 45 dikali 67. Cara yang pertama adalah dengan bersusun ke panjang. Nah, cara yang bersusun panjang kita tuliskan seperti ini. Kemudian yang pertama adalah 7 satuan, 5 satuan kita kalikan. Maka hasilnya adalah 35, kita tuliskan. Selanjutnya adalah 7 satuan dikali 4 puluhan, maka 280 kita susun. Satuan-satuan, puluhan-puluhan ya. Kemudian berikutnya adalah 60 puluhan dikali dengan 5 satuan, hasilnya 300, susun kembali. Kemudian yang terakhir adalah 6 puluhan dan 4 puluhan, kita akan kalikan menjadi 2400, kita susun kembali. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Setelah kita jumlahkan, maka kita mendapatkan hasilnya adalah 3015 ya. Itu cara yang pertama. Kemudian kita masuk pada cara yang kedua. Ini cara kedua biasanya kalian suka ngotret ya, caranya seperti ini. Nah, cara kedua sama, kita susun ke bawah dulu, kalikan. Yang pertama adalah 7 dikali 45, kita selesaikan. 7 kali 5, 35, kita tulis 5-nya, kemudian 3-nya kita simpan, 7 kali 8, 28 ditambah 3 tadi, maka hasilnya 31. Maka itu 315 itu adalah sebetulnya 7 dikali 45. Yang berikutnya adalah 60 dikali dengan 45 ya. 6 dikali 45. 6 kali 45 hasilnya 270, tapi karena tadi 60 kata Bu Isya kan di sini puluhan, maka meletakkan hasilnya tidak di sejajar dengan 5, tetapi dia maju pada puluhan. Di sini 270. Jadi ini posisinya adalah di ribuan ya, di dua-duanya ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 315, sama seperti tadi ya, seperti tadi. Itu adalah perkalian. Sekarang kita masuk pada pembagian. Pembagian juga sama, kita ambil contoh soal yang mudah. 512 dibagi 4. Nah, ini adalah di kotretan kalian. Biasanya 5 dibagi 4 tidak bisa, cuma dapatnya 1. Maka kita tuliskan di atas 1 kali 4, tulis di bawahnya, kemudian kurangkan hasilnya, sisanya 1 ya, gitu. Kita lanjutkan. Nah, satunya yang di atas, setelah di samping kanan dari 5, turunkan 11 dibagi 4, 11 dibagi 4, maka hasilnya berapa? 2 kali 4, 8, maka hasilnya adalah 3 ya, 3. Selanjutnya, ini Bu Isya bikin 3 ke langkah supaya kalian paham. Nah, 3, kemudian 3-nya turunkan angka 2-nya, 2 jadi 32, 32 bagi 4, maka hasilnya adalah 8, ini 8. 8 kali 4 adalah 32. Maka kita kurangkan lagi, hasilnya 0. Terakhir, ya 512 dibagi 4 adalah 128. Itu adalah pembagian. Nah, sekarang adalah sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung ini ada 3. Dan ini untuk apa sih kita belajar tentang operasi hitung, sifat-sifatnya? Sifat-sifat ini bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian dalam menghitung atau melakukan operasi hitung. Jadi boleh digunakan. Nah, misalnya sifat komutatif. Komutatif itu adalah pertukaran. Artinya angkanya boleh bertukar dan hasilnya tidak berubah. Ya. Nah, ini kalau 25 tambah 48 tambah 45 boleh. 48-nya di depan, 25-nya di tengah, 45. Nah, itu boleh seperti itu ya. Hasilnya tidak akan berubah. Jadi diperbolehkan. Itu untuk penjumlahan. Untuk perkalian juga sama. Pada sifat komutatif itu dia boleh pindah tempat. Jadi kalau misalnya 8 dikali 14 kali 25 boleh, 8 kali 25 kali 14 itu juga boleh.
maka hasilnya juga pasti akan sama. Jadi tukar tempat ya. Jadi kalian boleh melakukan itu dan tidak usah ragu-ragu menukar tempat untuk penjumlahan dan perkalian. Tetapi untuk pembagian sama pengurangan boleh nggak Bu? Ya nggak boleh, karena di sini kan ada 2 cuman bolehnya ya untuk komutatif. Kemudian kita masuk pada asosiatif. Asosiatif juga pada pengelompokan. Nah, ini penjumlahannya sama. Ya, misalnya A ditambah B dalam kurung ditambah C. Kalau dia penjumlahan boleh aja A sama aja hasilnya ditambah B dalam kurungnya tambah C. Ya, contohnya seperti ini. 27 tambah 55 dalam kurung ditambah 44. Hasilnya kan 126 juga. Kalau 27 ditambah dalam kurungnya pindah, sama juga hasilnya. Ya, jadi boleh. Kalau di dalam penjumlahan asosiatif boleh. Kemudian dalam perkalian juga sama. Dia asosiatif boleh. A dikali B dalam kurung dikali C. Itu sama saja. A dikali dalam kurungnya B kali C. Itu boleh. Seperti contoh di samping ini. 2 kali 44 dalam kurung dikali 50. Nah, terus kalian mau nyoba, enggak, saya mau 2 kali 50 aja dulu, kali 44 juga boleh, hasilnya tidak berubah. Jadi asosiatif kalian bisa gunakan pada penjumlahan dan perkalian. Pada pengurangan dan pembagian tidak diperkenankan ya. Nah, yang terakhir adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini perkalian terhadap penjumlahan. Lihat ya, ini ya, perkalian terhadap penjumlahan. Jadi dia memang ada syarat tertentu. Misalnya contohnya A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan itu A dikali B ditambah A dikali C, itu sama. Ya, nah kayak gini. Biasanya kan kita kalau cara yang pertama, misalnya Bu Isya punya soal 20 dikali di dalam kurung 34 ditambah 56. Kalian biasanya boleh menggunakan 20 dikali ininya dijumlahkan dulu ya. Jadinya hasilnya 90 kan. Nah, 20 kali 90 jadinya 1800. Atau menggunakan cara distributif boleh. 20 dikali 34 ditambah 20 dikali 56. Jumlahin deh, hasilnya sama 18.000. Nah, ini pada pengurangan. Perkalian terhadap pengurangan ya. Ini sama dengan seperti di atas, cuman tandanya. Jadi A dikali B dikurang A dikali C. Ini adalah contohnya. Kalau yang biasa kalian akan menggunakannya seperti ini. Ya, cara 1 boleh. Kalian menggunakan cara 2 juga boleh. Karena hasilnya adalah sama. Nah, itu aja hari ini dari Bu Isya. Secara teorinya nanti kalian akan praktek dalam latihan-latihan soal yang ada di buku juga nanti, atau yang sudah akan diberikan oleh Bu Isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.